Selamat pagi Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mertin Ganambowa. Nama saya Maria Yuliana Zae. Saya Maria Sinta Male dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami akan memaparkan proposal penelitian kami yang bertujuan menggali potensi lingkungan sekitar sebagai media belajar yang kontekstual dan menyenangkan bagi siswa sekolah dasar. Langsung saja Pak. Judul: Pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran tematik di sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan menganalisis pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran tematik di sekolah dasar. Lingkungan sekitar yang dimaksud meliputi sumber daya alam, sosial, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengaitkan berbagai mata pelajaran dalam tema pembelajaran yang utuh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan media pembelajaran yang kontekstual dan meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa. Pembelajaran tematik di sekolah dasar bertujuan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu kesatuan tema agar peserta didik dapat memahami konsep secara utuh dan kontekstual. Dalam pelaksanaannya, banyak guru masih menggunakan metode konvensional dengan media yang terbatas sehingga pembelajaran cenderung monoton dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Padahal, lingkungan sekitar merupakan sumber belajar yang kaya dan mudah diakses, serta mampu menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Pemanfaatan lingkungan sekitar dapat mendorong siswa untuk lebih aktif, kritis, dan terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang melibatkan lingkungan sekitar juga sejalan dengan pendekatan kontekstual dan pembelajaran karakter sebagaimana ditekankan dalam kurikulum Merdeka dan profil belajar Pancasila, di mana siswa tidak hanya dituntut untuk memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, guru perlu mampu mendesain pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media belajar agar pembelajaran tematik menjadi lebih hidup dan bermakna. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti kurangnya kreativitas guru dalam mengelola potensi lingkungan, keterbatasan waktu, dan belum adanya panduan sistematis dalam penerapannya. Urgensi dari penelitian ini semakin diperkuat oleh beberapa hasil studi terakhir, seperti yang dilakukan Amelia dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pembelajaran IPA secara signifikan meningkatkan minat belajar siswa. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang kedua, apa saja bentuk kegiatan pembelajaran tematik yang menggunakan lingkungan sekitar di sekolah dasar. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi guru dalam pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran tematik. Yang terakhir, bagaimana dampak pemanfaatan lingkungan sekitar terhadap keterlibatan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik. Nah, untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam dan holistik mengenai pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran tematik di sekolah dasar.
Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana guru merancang dan melaksanakan pembelajaran tematik berbasis lingkungan, bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan, kendala yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan oleh siswa dalam proses belajar. Yang berikut state of the art dan kebaruan. Sebenarnya sudah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kigo dan kawan-kawan tahun 2023 yang membahas tentang pengembangan media audiovisual pada tema lingkungan sahabat kita untuk kelas 5 SD. Dengan hasilnya, media audiovisual yang dikembangkan sangat layak digunakan dan meningkatkan pemahaman siswa. Yang berikut penelitian yang dilakukan oleh Sofyan dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang membahas tentang media tematik berbasis multimedia interaktif subtema lingkungan di kelas 4 SD. Dengan hasil, media interaktif meningkatkan antusiasme dan efektivitas pembelajaran siswa. Dari state of the art di atas menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran seperti audiovisual, multimedia, dan pendekatan pembelajaran berbasis lingkungan secara signifikan mampu meningkatkan pemahaman, antusiasme belajar, serta kemampuan berpikir kreatif dan kritis siswa sekolah dasar. Berbagai bentuk media ini terbukti efektif dalam mendukung proses pembelajaran tematik, khususnya pada tema lingkungan, sehingga dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Yang berikut kebaruan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi pembelajaran tematik dengan lingkungan sekitar seperti kebun, pasar, sungai, rumah ibadah, dan lain-lain. Sebagai media belajar yang aktif, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemahaman materi, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, keterlibatan sosial, dan keterampilan hidup. Penelitian ini juga memberikan perhatian khusus pada pengalaman langsung siswa, strategi pembelajaran kontekstual, serta cara guru mengatasi kendala di lapangan seperti keterbatasan waktu, cuaca, dan kesiapan peserta didik. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dalam kajian sebelumnya dengan menawarkan model pembelajaran yang lebih praktis, kontekstual, dan membumi selaras dengan tujuan kurikulum merdeka dan penguatan profil pelajar Pancasila. Yang berikut kita masuk di tinjauan pustaka. Yang pertama, pembelajaran tematik di sekolah. Pembelajaran tematik merupakan pendekatan terpadu yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam suatu tema yang sama untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Yang kedua, konsep lingkungan sekitar sebagai sumber dan media pembelajaran. Lingkungan sekitar siswa meliputi kondisi fisik seperti taman, kebun, sungai, sedangkan sosial seperti pasar, keluarga, masyarakat, dan budaya seperti adat, bahasa, seni, dan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang ketiga, pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran tematik. Pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran tematik telah diteliti oleh beberapa peneliti Amerika
Yang ketiga, pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran tematik. Pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran tematik telah diteliti oleh berbagai peneliti. Amelia dan kawan-kawan 2025 menemukan bahwa kegiatan belajar yang memanfaatkan lingkungan sekitar secara langsung dapat meningkatkan manfaat dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Yang keempat, karakteristik pembelajaran kontekstual. Konsep pembelajaran konseptual menekankan pada ketertarikan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Lingkungan sekitar dapat digunakan sebagai konteks pembelajaran yang relevan, misalnya mempelajari ekosistem dan mengamati tema taman sekolah atau belajar matematika melalui pengukuran di lapangan. Yang kelima, pembentukan karakter dan profil Pancasila. Salah satu tujuan pendidik dasar adalah membentuk karakter. Yang keenam, pembentukan karakter dan profil pelajar Pancasila. Iya, benci apa ya? Pembentukan karakter dan profil pelajar Pancasila, belajar, Di atas pembelajaran, keterkaitan, ketertarikan. Tuhan Yesus Bentar, Kristus. potong lanjut. Yang keenam, Yang kelima, pembentukan karakter dan profil. Gila ya. Tolong lanjutkan. Yang kelima, pembentukan karakter dan profil belajar Pancasila. Salah satu tujuan pendidikan dasar adalah membentuk karakter siswa. Nugroho dan kawan-kawan 2023 dalam penelitian ini menyebut bahwa kegiatan berbasis lingkungan seperti ekroti mampu tidak usah pembentukan karakter Sudah tahu baca. gila Jangan. Ekoprint. tidak usah baca. Yang kelima, pembentukan karakter dan profil pelajar Pancasila. Salah satu tujuan peserta didik dasar adalah membentuk karakter siswa. Nugroho dan kawan-kawan 2023 dalam penelitian menyebutkan bahwa kegiatan berbasis lingkungan seperti ekoprint mampu membentuk karakter peduli lingkungan pada siswa. Lingkungan sekitar juga mendukung tercapainya dimensi profil pelajar Pancasila, khususnya dalam hal gotong royong, keberagaman global, dan kemandirian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan tujuan mendeskripsi aktivitas, pengalaman, dan pandangan subjek secara kontekstual, lokal, dan subjek penelitian dilaksanakan di salah satu sekolah dasar di wilayah Kabupaten Ngada yang dipilih karena memiliki karakteristik lingkungan sekitar yang beragam
dan memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Subjek penelitian terdiri dari guru kelas yang menerapkan pembelajaran tematik, siswa kelas 4 dan 5, kepala sekolah sebagai pendukung kebijaksanaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran yang melibatkan lingkungan sekitar sebagai media ajar. Wawancara dilakukan secara sistem terstruktur kepada guru dan siswa untuk menggali informasi mengenai pengalaman, manfaat, dan kendala pembelajaran berbasis lingkungan, dan dokumentasi berupa RPP, foto kegiatan, catatan harian guru, dan hasil kerja siswa untuk memperkuat data observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Yang terdiri dari 3, yaitu reduksi data, proses memilih dan menyediakan data yang relevan dan fokus penelitian. Yang kedua, menyaji data, menyusun data dalam bentuk naratif atau tabel agar mudah ditafsirkan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, mengumpulkan hasil dari temuan lapangan berdasarkan pola-pola yang muncul. Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memastikan konsisten dan keakuratan informasi. Luaran dari penelitian ini adalah deskripsi rincian mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pembelajaran tematik, respon siswa terhadap pembelajaran berbasis lingkungan, strategi guru dalam mengatasi kendala, serta dampak terhadap proses dan hasil belajar siswa. Jadi baik Pak, itu saja laporan pemaparan proposal dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.